simak pemaparan pembicara selanjutnya, yaitu Ibu Bapak Wahyu Agustin, SPD GR. Kepada Bapak Wahyu, kita silakan. Terima kasih Bu Foni, terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu, saya izin share screen terlebih dahulu. Sama-sama Pak. Sudah nampak Ibu Foni? Sudah Pak. Saya mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Selamat malam Ibu Sylvia selaku Duta Teknologi tahun 2021. Dan juga selamat malam Bapak Ibu hebat semuanya, rekan-rekan sesama guru yang selama ini kita sama-sama berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Wahyu Agustin. Saya adalah guru SMP Negeri 2 9 Koto, Kabupaten Dharmasraya. Pada kesempatan ini berikanlah saya izin untuk berbagi praktik baik yang pernah saya lakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran kolaboratif dengan menggunakan Google Jamboard. Bapak Ibu, saya mulai dari latar belakang kenapa saya melakukan praktik pembelajaran ini. Yang pertama, Bapak Ibu, saya mengajar di SMP Negeri 2 9 Koto, Kabupaten Dharmasraya, di mana di area sekolah kami itu jaringan internetnya tidak cukup bagus, ada namun tidak cepat begitu. Nah, kalau dalam bahasa gaul sekarangnya itu lelet. Nah, kemudian kemampuan TIK murid kami juga terbatas karena di sana itu sinyal baru masuk dan juga tidak kencang, jadi murid-murid mungkin belum begitu terbiasa dengan perangkat TIK. Dan alasan saya yang ketiga adalah karena Jamboard adalah produk Google yang tentu sudah terintegrasi dengan akun Belajar ID. Tentunya hal ini membuat peserta didik tidak perlu lagi membuat email baru karena sudah ada email Belajar ID-nya. Lanjut Bapak Ibu, persiapan saya sebelum melakukan praktik pembelajaran menggunakan Jamboard ini, yang pertama saya mendata dulu perangkat TIK yang dimiliki sekolah dan juga perangkat TIK yang dimiliki oleh siswa. Nah, setelah perangkat saya data dan saya memutuskan bahwa hal ini mungkin dilakukan, bisa dilakukan, maka kemudian saya membuat lembar kerja atau kalau dalam bahasa Jamboardnya itu JAM, sebagai lembar kerja siswa. Dalam melakukan pembelajaran kolaboratif ini, Bapak Ibu, saya memilih model learning together. Dan saya membuat 3 kegiatan inti dalam melaksanakan pembelajaran ini. Dan perlu kita beri catatan di awal bahwa sebelum melaksanakan pembelajaran, kita lakukan dulu asesmen diagnostik yang kemudian kita jadikan acuan untuk membagi kelompok siswa. Jadi dalam pembelajaran kolaboratif ini, Bapak Ibu, siswa kita bagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan keadaan kelasnya. Kita mulai saja langsung Bapak Ibu di bagian kegiatan inti yang pertama, matching atau mencocokkan. Nah Bapak Ibu, seperti inilah tampilan dari Google Jamboard, sederhana sekali. Dan inilah lembar kerja yang saya buat. Ada judul, kemudian ada beberapa kosakata yang saya masukkan dengan sticky note, dan ada beberapa gambar yang saya tempel juga di sini. Nah, Bapak Ibu, untuk memasukkan sticky note, gambar, dan teks judulnya ini, Bapak Ibu cukup gunakan fitur yang sudah saya garis merah. Sticky note di situ, kemudian gambar dan teks. Jadi mudah sekali Bapak Ibu. Kemudian anak-anak saya berikan link dari Jamboard ini dan mereka masuk sesuai dengan link per kelompoknya, bekerja bersama-sama untuk mencocokkan kosakata dengan gambarnya Bapak Ibu. Jadi mereka tinggal drag and drop, tarik lalu lepaskan di gambar yang mereka rasa benar gitu. Dan hasil akhirnya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin agak simetris, namun saya tidak membatasi siswa. Silahkan mereka mau acak-acak gambarnya, mau dibikin miring ke kanan, miring ke kiri, dibesarkan, dikecilkan, itu sesuai dengan keinginan mereka. Jadi dibebaskan gitu, tidak harus lurus seperti ini. Nah, kemudian setelah cocok, kita screenshot, lalu kita kirim di grup WA sekolah atau WA kelasnya. WA kelas yang berhubungan dengan mata pelajaran saya. Lanjut Bapak Ibu, ini sedikit cuplikan. Nah, seperti inilah kira-kira siswanya bekerja nanti Bapak Ibu. Nah, mereka menarik, ditaruh di gambar, sesuai dengan kosakata yang mereka anggap benar. Nah, temannya juga bekerja di sana. Jadi,
Jika di dalam kelompok itu ada yang kurang paham, mereka bisa melihat langsung di bagaimana temannya mencocokkan. Jika dia kurang setuju, dia bisa tarik balik dan mereka berkolaborasi di situ. Lanjut Bapak Ibu, kegiatan inti yang kedua adalah fill in the blank atau mengisi bagian rumpang. Di sini kembali saya buat jamnya seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Ada suatu teks teks yang saya rumpangi gitu. Jadi ada bagian-bagian yang kosong atau teks rumpang. Teks prosedur yang rumpang. Nah, di sini ada juga gambar-gambar yang bertujuan untuk ditempelkan di sana. Jadi masing-masing bagian rumpang nanti diisi dengan gambar. Nah, di sini sedikit perbedaan dengan lembar kerja yang pertama tadi. Di sini saya supaya teksnya tidak digeser-geser oleh siswa, saya jadikan teksnya latar belakang. Jadi kalau latar belakang nanti siswa tidak bisa menggesernya. Nah, di sini kita tekan 3 latar belakangnya sudah saya tandai, Bapak Ibu bisa lihat. Terapkan latar belakang. Kalau Windows Bapak Ibu berbahasa Indonesia, tinggal ganti di sana, ganti background dan pilih teksnya. Di sini teksnya saya gunakan aplikasi Canva untuk membuatnya dan lalu saya download berupa JPEG, lalu saya upload di sini sebagai latar belakang. Nah, di sini sama seperti yang pertama tadi, anak-anak tinggal tarik, berkolaborasi dia untuk berdiskusi mana yang benar untuk mengisi bagian yang rumpang. Kalau sudah selesai kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Nah, dia sudah terisi. Teksnya, gambarnya bisa mereka besarkan kalau kurang jelas. Bagi yang menggunakan HP bisa dibesarkan, bisa dikecilkan kembali, bisa digeser-geser. Jadi mereka mengisinya secara berkolaborasi sehingga jawabannya benar begitu Bapak Ibu. Kita lanjut ke yang ketiga. Jadi bagian inti yang ketiga adalah arranging atau menyusun teks prosedur. Di bagian inti yang ketiga ini saya sediakan sebuah teks prosedur atau prosedur teks yang diacak. Jadi urutan dari langkah-langkahnya setelah ingredients itu dia belum betul Bapak Ibu. Nah, tugas dari siswa secara berkelompok di dalam satu kanvas yang sama, namun mereka login di HP masing-masing. Mereka menarik dari teks ini ke angka-angka yang betul, urutan yang benar. Nah, jadi kalau sudah selesai seperti ini kira-kira nanti Bapak Ibu ya. Nah, dia sudah lurus dan di sini juga silakan siswa menambahkan hiasan-hiasan bagi mereka yang ingin menghiasnya ya. Mungkin bisa ditambahkan gambar seperti ini. Nah, itu dibebaskan. Setelah selesai kita screenshot dan kita taruh di grup WA kelas bahasa Inggris gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk pembelajaran ini juga bisa digunakan untuk mata pelajaran atau untuk bab lain atau judul lain. Itu contohnya yang pernah saya gunakan juga ketika saya mengajar Think Around Us atau kosakata benda-benda yang ada di sekitar kita, yaitu saya bikin seperti ini, sama seperti tadi mereka mencocokkan kosakatanya dengan gambar. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu. Nah, lanjut. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, mungkin membutuhkan beberapa pertemuan sesuai dengan keadaan kelas. Lalu kita minta umpan balik dari siswa. Di sini saya mendapatkan umpan balik yang luar biasa. Pada umumnya siswa senang. Umpan balik ini juga kita gunakan aplikasi Jamboard, Bapak Ibu. Jadi saya taruh 4 buah emoticon yang sekiranya menggambarkan emosi mereka atau perasaan mereka setelah belajar. Dan saya meminta masing-masing siswa secara anonim atau tanpa nama mengcopy mana yang menurut mereka sesuai dengan mereka. Jadi diduplikat. Duplikat emoticon that express your feeling. Jadi misalnya dia senang, ya dia copy ini, dia geser gitu. Begitu seterusnya. Jadi luar biasa yang saya dapatkan umpan baliknya. Saya nggak tahu apakah siswa karena takut lalu mereka kasih bagus semua, yang nggak tahu ya, tapi kemungkinan atau saya berprasangka baik, mudah-mudahan mereka memang betul-betul suka dengan pelajarannya gitu. Nah, kemudian refleksi diri Bapak Ibu, perasaan saya setelah melakukan praktek pembelajaran kolaboratif ini sangat senang sekali, pembelajaran menjadi lebih mudah, anak tampak lebih aktif dalam pembelajaran, dan yang saya sadari dari praktik pembelajaran kolaboratif menggunakan Jamboard adalah kadang kita tidak perlu melakukan hal-hal yang betul-betul baru ketika mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran. Memodifikasi metode lama seperti matching dan juga mencocokkan dan mengisi bagian rumpang itu kan metode-metode yang sudah ada dari dulu Bapak Ibu. Namun dengan sedikit sentuhan dari TIK kita bisa merubahnya menjadi lebih baik dan lebih menarik bagi siswa pada zaman digital ini. Nah, kemudian terakhir, kekurangan dan kelebihan dari
Jamboard ini yang pertama kekurangannya fiturnya itu tidak banyak memang Bapak Ibu, sedikit. Jadi sederhana juga itu salah satu kekurangannya. Jadi tampilannya juga tidak kurang berwarna gitu. Dan untuk kelebihannya, aplikasinya ringan, sangat cocok untuk jaringan yang tidak terlalu kuat, jadi masih bisa diangkat lah kalau dengan jaringan-jaringan seperti di sekolah kami yang tidak begitu bagus begitu. Kalau menggunakan aplikasi berat lainnya itu lama sekali loadingnya, bahkan jadinya bukan membuat pembelajaran lebih bagus, malah menjadikan lama kalau menggunakan aplikasi yang lebih kompleks. Lalu penggunaannya mudah, jadi bisa digunakan oleh siapa saja dengan sedikit diajarkan sedikit mereka sudah bisa. Lalu yang ketiga, terintegrasi dengan akun Belajar ID yang sudah diberikan oleh pemerintah kita sehingga tidak perlu bikin email baru lagi oleh anak-anak. Nah, itu saja mungkin dari saya Bapak Ibu, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih Pak Wahyu. Aplaus yang banyak kepada 6 narasumber hebat kita yang sudah memaparkan dari awal sampai akhir materinya, dan terakhir tadi ditutup sama Ibu Mawarni dengan penutupan yang sangat bagus bahwa walaupun kita menggunakan pemanfaatan teknologi, tetapi kita tetap memperhatikan norma-norma yang ada dan diterapkan oleh siswa. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, apakah Bapak Ibu sudah mengisi link pertanyaan yang sudah kami sediakan? Sekarang kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Sesi pertama, sesi tanya jawab yang dari link chat yang sudah kami berikan. Kepada Pak Antonia, silakan mempresentasikan. Oke, pertanyaan pertama ini dari Bu Dila Apriani, SMK Negeri Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Bentar, saya ini tidak bisa melepaskan. Ya, pertanyaan dari Bu Dila, saya ingin izin bertanya kepada Bapak Wahyu terkait penggunaan Jamboard untuk media pembelajaran. Boleh share tutorial menggunakan Jamboard ini Pak, karena saya belum pernah menggunakan sebelumnya. Kepada Bapak Wahyu, disilakan. Pak Antoni. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Foni Yusdian. Terima kasih juga untuk Ibu Dila Afriani atas pertanyaannya. Alhamdulillah sekali bila Ibu dan Bapak tertarik dengan apa yang saya kerjakan. Untuk tutorialnya Bu, untuk tutorial resminya mungkin di Google juga sudah ada. Dan Jamboard ini bukanlah sebuah aplikasi yang kalau menurut saya ya ini aplikasi yang bermanfaat namun tidak sulit digunakan, sangat bagus di desainnya, sederhana dan lain-lain. Jika untuk tutorial secara singkatnya mungkin saya coba jawab. Izin Pak Antonio untuk ngambil screen sebentar. Oke. Ini Bu, kira-kira tadi saya sempat juga buat secara sederhana. Nah, Jamboard ini bisa kita temukan yang paling cepatnya di titik 9 yang ada di halaman berandanya Google Chrome, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal ambil Jamboard di sini, tinggal diklik, lalu akan terbuka link Jamboardnya. Kalau untuk link situsnya itu jamboard.google.com. Bapak Ibu tinggal buat situs tersebut. Lalu ada tanda tambah di bawah, dan itu untuk membuat dokumen jam baru, atau kalau istilahnya di Jamboard dokumen ini jam gitu Bapak Ibu ya. Lalu tinggal diklik ini dan akan terbuka seperti ini. Fiturnya tidak banyak Bapak Ibu namun sangat bermanfaat. Kita hitung di sini cuma ada 8 fitur ditambah 2 di atas. Itu ada 10 kira-kira fiturnya. Dan kita bisa letakkan di samping di icon tersebut untuk mengetahui fungsinya. Di sini ada pena, penghapus, pilih ini untuk digunakan drag and drop, menggeser-geser dari benda atau bentuk yang sudah kita buat sebelumnya, gambar mungkin atau sticky note. Nah, di bawahnya itu ada sticky note, sama seperti sticky note yang kita tahu fisiknya itu Bapak Ibu. Biasanya kan guru-guru ketika saya dulu sekolah kadang-kadang
ketika kita belajar pakai sticky note itu seru sekali. Namun kesulitannya kan kadang-kadang sticky note ini akan meninggalkan sampah, juga menjadi mengotori lingkungan. Juga ngurusinya susah Bapak Ibu. Belum kita tulis pula dulu, kita tulis bagus-bagus, lalu digunakannya cuma sekali atau 2 kali, itu kan sayang. Nah, dengan ini kita menggunakan Jamboard, kita tetap bisa menggunakan cara-cara mengajar yang biasanya kita kuasai, namun dengan cara yang lebih unik dan lebih menarik bagi anak-anak Gen Z sekarang atau anak-anak zaman yang lahir atau naratif digital native. Jadi sejenis teknologi pembelajaran yang lama namun diperbarui dan lebih bagus gitu. Lalu gambar, di sini juga bisa kita tambahkan gambar. Kalau kita klik tambahkan gambar ini Bapak Ibu, kita bisa upload langsung, bisa kita gunakan Google Gambar. Lalu kita juga bisa ambil dari Drive kita atau dari Google Foto kita. Jadi kita bisa pilih salah satu bagaimana kita mau memasukkan gambarnya. Kalau dari komputer silakan ambil yang upload, dari yang lainnya silakan pilih sesuai dengan kebutuhannya. Ini lingkaran, sederhana sekali kita bikin lingkaran, nanti akan saya lihatkan contohnya Bapak Ibu. Ini untuk membuat teks dan ini untuk laser yang biasanya digunakan kalau kita Jamboard ini kan sejenis papan tulis Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau mengajar kita juga bisa gunakan fitur laser ini untuk menandai apa yang kita baca atau yang ingin murid kita lihat. Lalu kita bisa ubah latar belakang di sini dan ini dia latar belakangnya, ada yang sudah disediakan beberapa sederhana, lalu kita bisa tambahkan seperti tadi, bisa kita tambahkan gambar diri kita sendiri, dari kita sendiri atau dari Google juga bisa. Tinggal klik yang di garis lalu hapus frame bila kita ingin membersihkan papan tulis kita ini. Nah, ini contohnya, ini yang pena, lalu ini yang sticky note, gambar, lalu lingkaran, lalu ada yang teks gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tambah layarnya atau halamannya dengan mengklik yang di atas, lalu akan terbuka seperti ini. Ada 2 fitur di sini, bisa duplikat atau bisa tambah. Bila ingin menambah di next, kita klik yang sebelah kanan, yang di kiri untuk yang back atau kita tambahnya sebelum halaman ini gitu Bu. Itu mungkin secara sederhananya Bapak Ibu, saya kira bisa dipraktekkan langsung. Ibu Dila boleh nanti dibuka link Jamboardnya, kita sama-sama belajar. Nanti kadang-kadang saya yang mulai pertama gitu yang mempraktekkan kalau di dalam ruangan ini, tapi ternyata setelah Bu Dila mempraktekkan, ketemulah sama Bu Dila cara yang lebih gokil gitu, yang lebih seru. Nanti juga jangan lupa berbagi ke saya Ibu, jadi kita sama-sama belajar gitu. Mana tahu kadang-kadang sering ketemu kata itu seperti itu Bapak Ibu, yang mulai siapa ternyata yang lebih kreatif dalam menggunakan itu orang lain gitu. Dan saya ingin juga dapat ilmu dari Ibu Dila nanti kalau begitu itu, dan juga kawan-kawan dan rekan-rekan lain yang ada di ruangan ini. Terima kasih. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Dikembalikan kepada Ibu moderator dan Ibu dan Bapak host. Terima kasih. Jadi Ibu saya itu tadi Bu, Ibu guru kami di sini, Ibu Isna ini. Iya, Pak. Terima kasih Ibu atas kehadirannya di ruangan kita ini, juga sudah memberikan refleksi tadi bagi kita semuanya. Saya sepakat sekali dengan yang disampaikan Ibu Isna ini. Mungkin masih ada juga yang kurang sepakatnya ya, karena saya sebagai murid dulu, saya tahu sekali bagaimana guru-guru saya mengajar, dan jadinya saya seperti sekarang ini. Mungkin tadi Ibu Isna ini merendah saja itu karena guru-guru saya dulu, guru-guru kita yang sudah senior itu luar biasa semangatnya untuk mempelajari hal-hal baru. Sebagai buktinya Ibu Isna ini dan banyak lagi guru-guru yang senior daripada kami itu hadir pada ruangan kita kali ini. Entah besok mungkin saya, Pak Antonio dan Ibu Foni dan kawan-kawan yang lain, Pak Gref juga, kalau kami sudah senior pula nanti, entah masih bisa mengikuti jejak Bapak Ibu, entah nggak tahu juga. Mudah-mudahan juga kami masih punya semangat belajar yang tinggi seperti Ibu Isna ini dan Bapak Ibu lainnya yang hadir di ruangan ini, dan juga tidak kendur gitu. Kadang-kadang ya masih muda, masih serajin-rajinnya lah belajar. Tadi sudah berumur, nanti ya tidak bisa lagi seperti sebelum pas muda. Namun dari Ibu Isna ini dan kawan-kawan yang lain, di Bapak Ibu guru saya yang sudah senior lah istilahnya,
Itu semangatnya untuk belajar itu sama sekali tidak turun, saya perhatikan. Ya buktinya sekarang kita hadir bersama-sama di ruangan ini. Jadi terima kasih Ibu Sunaini sekali lagi atas refleksinya. Itu saja mungkin dari murid untuk gurunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya dari Bapak Wahyu Agustin. Ya, terima kasih Pak Antonio untuk closing statement dari keenam pembicara kita pada hari ini. Kita mengenal situs Google Site, Canva, WordWall, Jambo, dan lain sebagainya. Banyak sekali platform teknologi yang sudah beredar di dunia maya, Bapak Ibu. Dan itu manakah yang terbaik? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan yang sama. Sebagai seorang guru, kitalah yang paling mengenal kebutuhan murid kita. Kitalah yang paling mengenal bagaimana kemampuan dasar murid kita. Kita yang paling mengenal mau jadi apa mereka nanti. Dan kitalah yang paling juga harusnya mengenal mana yang terbaik, dengan apa kita mengajar. Apakah kita akan mengajar dengan platform yang ini, dengan yang itu, kitalah yang tahu. Jadi Bapak Ibu, kami di sini berbagi yang menurut kami terbaik yang pernah kami lakukan sejauh ini. Mudah-mudahan ada lagi nanti yang lebih baik daripada ini yang bisa kami lakukan. Bapak Ibu, mudah-mudahan yang kami bagikan ini dapat menginspirasi Bapak Ibu, dan bisa juga nanti Bapak Ibu yang mencoba menggunakan platform lain dan menurut Bapak Ibu juga merupakan hal yang baik, kami juga memohon untuk dibagi juga kepada kami. Mari kita sama-sama belajar, karena walaupun murid kita berbeda, cara mengajar kita berbeda, daerah kita berbeda, namun ada satu yang sama, kita berjuang untuk murid-murid kita. Kalau boleh mengambil kata-kata dari Bapak dan Ibu yang di Kementerian Pendidikan yang saya lupa, Pak Iwan Sahril kalau tidak salah, tujuan dari pendidikan itu ada 3. Yang pertama murid, yang kedua murid, dan yang ketiga juga murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gret, dan itu tadi adalah close statement dari para narasumber kita, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menjadi inspirasi kepada kita semua. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua, jangan lupa untuk memfollow akun Duta Teknologi Kemendikbud Sumatera Barat dengan link Kombel di PMM, yaitu s.id Kombel Pembatik, dan di Instagram Sahabat Pembatik Sumbar, dan link YouTube kita yaitu di Duta Teknologi Sumbar. Oke, baik Bu. Dengan berakhirnya close statement tadi dan penyebaran link dari sosial media kita, maka berakhir pula kegiatan webinar kita kali ini, dan saya tutup dengan sebuah pantun, yaitu jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada webinar yang akan datang, kita akan kembali lagi. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah hadir hari ini. Dan saya sebagai Antonio Saputra, mohon maaf apabila ada salah dan janggal dalam mengiringi kegiatan kali ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidakkah kita foto bersama dulu, Bapak Ibu? Oh iya lupa, kita foto bersama dulu ya. Iya. Silakan Bapak Ibu, buka kameranya semua. Iya. Oke. Saya kasih aba-aba ya, nanti silakan screenshot dengan gadget atau laptopnya masing-masing. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam dan selamat beristirahat.